Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika makan buah kuldi memang belum jadi nabi, jadi wajar kalau Nabi Adam berbuat salah. Tapi setelah makan buah kuldi nyesel, tobat sama Allah, diangkat jadi nabi. Kenapa ini jadi penting? Kenapa ini jadi penting? Ini kabar gembira untuk kita-kita. Paham enggak? Punya dosa enggak? Punya. Jadi kalau udah terlanjur berbuat dosa, itu kendaraan untuk jadi wali. Tapi jangan kemudian niat, Beb, saya belum punya dosa, jadi saya tak berbuat dosa biar jadi wali. Ngawur kamu. Bukan begitu. Kita kan masing-masing punya kesalahan nih ya, punya kesalahan. Mau enggak dipilih sama Allah Ta'ala? Diangkat jadi walinya Allah, mau atau enggak mau? Mau. Nah kalau mau berarti caranya gimana? Nyesel. Sesali dosamu itu. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, maafkan saya. Ya. Tapi nyesalinya bukan dengan cara kemudian melentruk di kamar, aku pendosa, aku tidak layak jadi manusia. Edan nih, sakit jiwa. Nyesalinya bagaimana? Aktif bergerak. Makanya Nabi Adam aktif bergerak, nyesalnya dengan aktif bergerak mencari ampunan. Dengan apa? Baca sholawat Nabi Adam alaihissalam. Betul. Dalam tafsir Nabi Adam ngapain lagi? Baca Rabbana zalamna anfusana, dengan berdoa. Maka kalau kita ini memang punya dosa, itu kendaraan untuk kamu dapat apa? Pilihan diampuni Allah dan diangkat jadi wali Allah. Caranya gimana? Segera kamu berbuat baik, segera kamu istighfar, segera kamu minta ampun. Kalau udah seperti itu, fajtabah, orang yang mau minta ampun sama Allah dipilih sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pertanyaan saya, kalau begitu nih kisah Nabi Adam sampai turun ke bumi ini keren atau enggak keren? Berarti selama ini cara pandang kita ini banyak yang salah atau banyak yang benar? Banyak yang salah ya. Terus caranya Allah mendidik Nabi Adam ini, subhanallah, Allahu Akbar, keren atau enggak keren ini? Kerennya luar biasa. Jadi dikasih dulu latihan sebelum jadi khalifah, dilatih dulu. Enggak ujuk-ujuk kemudian kok jadi ketua kelas. Latih dulu, repot nih, jadi ketua kelas gak pakai latihan kan repot. Jadi harus ada latihannya. Gak ujuk-ujuk jadi imam. Mau jadi imam kan butuh latihan. Kasih ilmu dulu, latihan dulu. Ya latihan, nanti dia jadi imam. Gak ujuk-ujuk ceramah. Ya latihan dulu. Saya dulu latihan ceramah lumayan loh. Saya dulu kan mimpin pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak Ahad pagi. Nah itu khotibnya suka nggak datang. Nah kalau khotibnya nggak datang, saya latihan ceramah, mewakili khotib yang nggak datangnya berhalangan, latihan. Kayak Ustaz Iis ini kan latihan, cuman latihannya keren, ditonton sak dunia kalau beliau. Latihannya ini Ustaz Iqmal, yang ditonton satu dunia. Saya yang nonton dulu berapa gelintir manusia, cuman berapa ibu-ibu gitu kan. Nah sampai akhirnya ibu-ibunya bilang, udah nggak usah cari Ustadz, lebih enak kamu kok. Bangga saya lebih enak dari Ustadz, keren. Padahal wong limo. Orang 5 ibu-ibu, latihan. Terus mulai diminta tolong ke musola kecil. Ya, saya naik sepeda ontel ke daerah sana, ke dekat terminal. Ada rel spur naik masuk kampung. Ya. Semua ada dalam kenangan saya itu. Latihan lagi apa? Ini hotel di sana berhalangan. Udah mulai dapat pinjaman motor, naik motor dan seterusnya latihan. Alhamdulillah sekarang duduk di sini ngajar Anda semua
dan ngajar banyak orang di YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Jangan kamu bilang begini, enak ya jadi Habib Novel. Ya, tinggal duduk begini, kemudian siapa yang ingin ikut andil silahkan ya. Jeblok dul. Itu semua ya ada apa namanya latihannya. Latihan. Oh, Nabi Adam aja dilatih sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu tiba-tiba mau jadi wali, nanti dulu boleh minta begitu, tapi kan ya latihan. Nah, nanti kalau ada saatnya terjerumus pada hal yang nggak benar, tiru kakekmu. Sebelum diangkat jadi rasul, pernah lupa makan buah kholdi yang dilarang. Tapi begitu ingat ini larangan, langsung minta ampun. Maka jangan pernah nunda tobat. Jangan ngomong begini, saya nggak layak tobat sekarang. Kenapa? Biasanya besok ulangi lagi. Ya Allah, itu setan tobat sekarang. Setan bisi. Nah kamu besok ulangi lagi. Pokoknya aku nggak mau ngulangin. Kalau besok ulangi lagi, tobat lagi. Nah, nanti kalau ulangi tobat. Namanya tobat kumat. Kamu tomat seperti itu, Allah nggak akan terima. Itu setan juga. Anda tobat kumat 2 miliar kali tetap diterima sama Allah Ta'ala. Tapi yang namanya tobat itu harus tahu, tidak berniat untuk mengulangi. Nyesel, gak niat ngulangi. Masya Allah. 2 jam kemudian ngulangi. Gimana? Yang sebelumnya diterima sama Allah tobatnya. 2 jam kemudian lupa lagi, lalai lagi. Ingat ya Allah haram, nangis sama nih. Tobat lagi, selesai. Yakin tobatmu diterima. 10 jam kemudian ngulangi lagi. Malaikat sampai judek. Ya Allah, ini yang satu ini gimana ya Allah? Tobat kumat. Kata Allah Ta'ala, selama dia mendatangi aku dan dia minta ampun sama aku, dia tahu dia punya Tuhan yang maha mengampuni, aku tak akan pernah lelah untuk mengampuninya. Enak toh? Tapi jangan ngomong begini, ya Allah saya hari ini rencana mabuk, lusa saya juga akan mabuk. Jadi nanti habis mabuk saya mau tobat ya Allah, tapi saya mau mabuk lagi ya, itu batal tobatnya. Namanya itu adalah maksiat yang terstruktur dan terencana. Nggak boleh ya, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini paham? Apa yang dipahami? Banyak toh? Malam ini belajar banyak atau sedikit? Banyak, 1 jam sudah saya bicara. Yang gak usah banyak-banyak banget. Ini lama kok, tiap hari ada minimal kan sehari 2 kali. Itu minimal. Boleh saya buat ringkasan dikit? Ya, nomor 1, Allah Ta'ala memang sudah menetapkan manusia tempatnya di bumi, bukan tempatnya di surga. Jadi khalifah nih ya, di bumi, bukan khalifah di surga. Makanya Nabi Adam itu turun ke bumi bukan karena judulnya menanggung dosa, bukan. Memang karena tempatnya di bumi. Tapi kenapa Nabi Adam itu ditaruh di surga, gak langsung ke bumi? Karena Nabi Adam perlu dilatih rasanya dan akibatnya berbuat salah seperti apa. Sehingga ketika jadi khalifah tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Jelas? Nah, kemudian malaikat nanya sama Allah Ta'ala yang ditanya tentang apakah akan membuat manusia yang membuat kerusakan dan lain sebagainya, begitu kan ya? Nah, tapi nggak nanya tentang bumi dan khalifah, karena malaikat paham bumi itu apa, khalifah itu bagaimana. Yang nggak paham, malaikat nanya. Di situ ada pelajaran, kalau kamu nggak paham, nanya. Tapi jangan nanya sama saya malam hari ini, karena jawabannya bisa sampai subuh. Ya, karena pertanyaan itu disampaikan nggak harus saat itu. Tulis dulu, saya nggak paham ini, saya nggak paham ini. Iya. Kemudian berusaha nanya sama orang-orang kira-kira paham. Nanya sama orang kira-kira apa? Paham. Dan ternyata Allah jawab atau tidak? Allah nggak jawab. Ya Allah nggak jawab dengan jawaban memberikan penjelasan begini loh enggak. Tapi Allah bilang aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah hasilnya apa? Yaitu dalam kisah yang sudah dijelaskan, saat itu Allah nyuruh malaikat menyebutkan nama benda-benda ini apa, malaikat nggak tahu. Nabi Adam ternyata tahu. Di situ malaikat berdecak kagum, subhanaka, tasbih. Ini decak kagum, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu kecuali yang telah engkau ajarkan. Nah, ini malaikat berarti mengakui kehebatan manusia. Ini jawaban atas pertanyaan malaikat loh. Ya, jawaban atas pertanyaan malaikat. Yang satu ini berbeda. Ini manusia ini berbeda. Punya kemampuan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian apalagi pelajarannya? Pelajarannya adalah
Ada pendapat yang mengatakan Nabi Adam itu ketika berada di surga, ketika makan buah khuldi, memang belum jadi nabi. Ya, jadi ya oke, namanya manusia berbuat salah itu wajar. Tapi jangan kamu samakan dengan dirimu. Khomer, ya Allah haram, kebacut, ngawur ini. Ya, kebacut itu sudah terlanjur haram sekalian itu. Tidak begitu. Seperti orang yang puasa Ramadan, ya puasa Ramadan. Kemudian dia lupa kan makan. Waktu ingat, wah, udah terlanjur setengah piring, habiskan sekalian. Nggak boleh begitu kan. Ketika ingat ya harus berhenti kan begitu. Nah, Nabi Adam alaihissalam begitu ingat langsung berhenti dan hasilnya langsung. Nah, orang-orang yang dicintai Allah begitu. Jadi biasanya orang dicintai Allah itu kalau berbuat salah hukumannya langsung. Hukumannya langsung bentuknya apa? Ya, contoh habis lihat perempuan, ayo dideleng, ayo nih, tiba-tiba keculak, wah, ciri-ciri kamu dicintai Allah. Paham? Azan subuh bangun melek, setelah itu kok meleset sebentar ketiduran. Itu namanya bukan ketiduran, memang cari tidur. Nah, ini dosa atau enggak dosa? Dosa, wong azan subuh sudah bangun. Kalau dia dicintai Allah, maka semula dikasih hukuman untuk menghapuskan dosanya itu, untuk menghapuskan salahnya. Hukumannya apa? Melek motor ngerti-ngerti, ada orang telepon, dasar geblek, edan. Maki-maki sama orang, kamu orang dimaki-maki. Nah, ini dengar maki-maki dari orang ini ya. Ini bagian dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kafarah, menghapuskan dosa. Makanya kalau kamu habis berbuat dosa terus kena begitu-begitu, kabar gembira. Ya, engkau orang-orang yang dicintai Allah taala. Nah, habis Masya Allah lihat perempuan sampai perapatan ditilang polisi. Nah, berarti kamu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena hukumannya langsung. Nah, kalau hukumannya ditunda, saya banyak dosa, Bib. Tapi ya alhamdulillah hidup saya enak-enak saja. Kabar gembira, kemungkinan kamu termasuk yang dibenci. Kemungkinan, karena kamu gak ngalami musibah, gak ngalami ujian. Padahal dikatakan orang yang dicintai Allah itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam langsung berubah ya. Tubuhnya jadi auratnya terbuka. Setelah itu diturunkan ke bumi. Nah, yang menarik itu saya lebih suka pendapat yang mengatakan diangkatnya jadi nabi setelah berbuat salah ya, terus tobat, diangkat jadi nabi, baru diturunkan ke muka bumi. Artinya Nabi Adam turun ke muka bumi tanpa menanggung dosa. Jadi bukan turun tuh karena dihukum atas perbuatan itu, bukan. Tapi hukumannya itu ya terbukanya auratnya dan lain sebagainya ke bumi. Misi ya, misimu adalah di muka bumi. Lanjutkan sekarang ke bumi. Sekarang silakan kamu jadi khalifah di muka bumi. Langsung dilantik jadi khalifah, dikasih tahu. Padahal sudah diumumkan sama malaikat ya, saya buat khalifah. Tapi diumumkannya ke yang bersangkutan, ya ben salah atau ya salah, tobat, bis tobat tak kayak hadiah. Luar biasa, subhanallah. Jelas? Nah,